Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil Islam wal iman wal ihsan wa nahana 'anil kufri wal fusuqi wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-mawjudu fi kulli makan wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Jami'al Muhajirin rahimakumullah. Yang juga saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Jamaah Ta'lim atau kajian subuh, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, yang pada pagi hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 30 Desember tahun 2023, berarti hari terakhir ini, minggu terakhir dan hari terakhir, yang alhamdulillah pada hari ini orang-orang yang bisa hadir di masjid tentunya semuanya bangun dari tidurnya tidak kurang daripada jam 3:30. Inilah waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang termasuk doa mustajab, yaitu waktu sahur. Selawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi kajian pada hari ini, itu sebagai pengganti atau badal daripada saudara saya, sahabat saya dan teman saya yang sudah lama, mungkin mulai dari 2006, kalau nggak salah 2006 atau 2004 lah, saya berkenalan dengan Pak Ustadz Ali. Sampai sekarang mungkin kurang lebih ya hampir 20 tahun. Semestinya beliau yang lebih layak duduk di sini ini. Tapi ya tidak ada rotan akar pun jadi. Sekalian saya sih sudah beberapa kali datang ke masjid ini, salah satunya yaitu khutbah Jumat atau mengisi kajian Ramadan, tapi ya jarang-jarang. Dan kemudian pada saat ini saya diminta oleh beliau untuk mengisi kajian ini. Ibarat lampu tidak seterang yang aslinya. Ya,
Saya mohon maklum sebelumnya apa-apa yang nanti saya sampaikan dari penyampaian saya ini ada kata-kata ataupun penyampaian saya yang sudah tidak asing lagi, yang sudah dikaji di masjid ini, saya mohon maklum. Pada hari ini, pada hari Minggu ini saya ingin menyampaikan kajian yang sebenarnya kita sudah amalkan, kita sudah tahu. Karena kalimat ini atau kajian ini mungkin sejak kita balik sudah kita tahu, atau awal Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kajian saya pada hari ini berjudul golongan manusia, yang ada 5 golongan manusia yang tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya atau ketika sakaratul maut. Jadi ada 5 golongan orang yang tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Walaupun ketika hidup sepertinya mudah. Hampir semua kita, terutama kaum muslimin ini sudah bisa mengucap la ilaha illallah. Kenapa ketika sakaratul maut ini orang itu tidak bisa mengucapkan? Nah, ini yang kita harus ketahui dan kita harus jaga. Karena berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang nanti akan saya bacakan, keutamaan kalimat la ilaha illallah ketika menjelang akhir hayat kita nanti. Kalimat ini akan memberi harapan kepada kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Gampang, tetapi ada syarat-syaratnya. Baiklah, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa mengatakan atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya ia akan masuk surga. Sepertinya gampang atau mudah ya. Maksudnya apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah lam tamassakun nar. Jadi barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya, terakhir yang dia ucapkan ketika sakaratul maut, yaitu la ilaha illallah, lam tamassakun nar. Dia itu tidak akan menyentuh api neraka, tidak tersentuh oleh api neraka. Otomatis kalau orang sudah tidak tersentuh dengan api neraka, dia masuk surga. Akhir kalimat. Dalam riwayat lain, man laqiyallahu la yusyrik bihi syai'an harrumat alaihi nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, maksudnya dia mati. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, dipanggil oleh Allah,
la yusyriku bihi, yang dia tidak berbuat kesyirikan bihi dengan Allah, syai'an, akan sesuatu, harrumat alaihi an-nar, maka orang itu diharamkan oleh Allah atas dirinya tadi apa? An-nar, masuk neraka. Jadi salah satu kunci untuk masuk surga adalah orang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, inilah salah satu hadis atau beberapa hadis yang memberikan kepada kita harapan bahwa orang yang akhir ucapannya ketika dia mau meninggal dunia nanti, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, janjinya adalah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Oleh karena itu, sebagai orang muslim, ketika kita dihadapkan kepada seseorang yang sedang sakaratul maut, baik orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, yang penting dia muslim, maka disunatkan untuk mentalkinnya. Lakinu mautakum. Disunahkan dibisikkan di telinga kanannya dengan suara yang lembut 1 sampai 3 kali. Sudah cukup. Itu disunahkan ketika orang sedang sakaratul maut, yang sudah tidak ada harapan dia sembuh atau dia hidup, maka kita disunahkan untuk mentalkinnya. Talkin dengan suara yang lembut, jangan terlalu keras. Yang penting di telinganya. La ilaha illallah. Sekali, maksimal 3 kali. Nah, talqin ini bisa bermanfaat bagi orang yang melazimkan membaca la ilaha illallah ketika dia hidup. Dia sering berzikir dengan la ilaha illallah. Inilah dalam satu ayat yang tadi saya baca, termasuk qaulan sadida, perkataan yang baik, perkataan yang bagus, perkataan yang memberi manfaat. Nah, zikir la ilaha illallah ini termasuk qaulan sadida yang memberi manfaat kepada kita di akhir hayat kita. Ketika orang mentalkin, maka akan nyambung. Ini secara zahir. Hanya harus dilazimkan setiap hari. Tidak ada batas berapa, atau tidak ada waktu, kapan saja baca zikir la ilaha illallah. Bacanya juga yang bagus, jangan asal, karena di situ ada panjang pendeknya dan juga ada tasydidnya. Ya, jangan asal baca. Kalau berzikir asal baca saja, nanti maknanya berbeda. La ilaha illallah. Nah, la-nya itu harus panjang, karena la artinya dengan la pendek beda. Kalau la dipanjang, maka ada kemungkinan la itu berarti tidak, ada kemungkinan la itu berarti jangan. Kalau di sini la nafiyatul lil jinsi, jadi arti meniadakan. Tapi kalau dibaca pendek, artinya taukid nanti, sesungguhnya, beda lagi. Ya, di situ ada kalimat, walaupun tidak tertera di situ, kita sudah bisa bayangkan kalimat ini sudah populer lah, sudah terekam di kepala kita. La ilaha, la pertama la nafi. Jadi meniadakan jenis, la nafil jinsi, jenis apapun sudah tidak ada. Illallah, nah
illa itu namanya isbat atau disebut dalam ilmu bahasa Arab istisna. Istisna munqati'. Ya. Jadi isbat menetapkan setelah pertama meniadakan sesuatu dan menetapkan sesuatu. Arti yang biasa, tidak ada ilah, yaitu Tuhan, semua tidak ada. Di dunia ini tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Kalau diartikan secara yang agak bagus, tidak ada yang berhak disembah di dunia ini, tidak ada yang berhak diibadahi di dunia ini. Nah, ada kalimat istisna, illallah, kecuali Allah. Udah. Minimal itu kita tahu, minimal. Kita sebagai orang Islam, kalimat-kalimat yang sudah dari kecil kita tahu, la ilaha illallah, nah harus diperdalam. Sebab melihat dari hadis-hadis yang di awal saya bacakan, ini memberi harapan kepada kita, kita mudah-mudahan termasuk orang yang bisa atau dapat mengucapkan la ilaha illallah. Tuh. Ini kalimat kalau kita baca dengan serius, dengan khusyuk, hati kita bergetar. Terkadang mata kita keluar air mata. Coba bayangkan kalau kita baca dengan khusyuk, la ilaha illallah. Ini kalimat yang sangat menggetarkan hati bagi orang yang hatinya memang lembut. Ya. Dalam kalimat, dalam ilmu tauhid, bahwa kalimat ini adalah kalimat puncak. Orang tidak mengenal kalimat ini maka ibadahnya tidak akan diterima. Orang yang tidak yakin dengan kalimat ini ibadahnya tidak akan diterima. Orang yang tidak ikhlas mengucapkan kalimat ini ibadahnya tidak diterima. Orang yang tidak mengetahui kalimat ini lughatan au ma'nan, amalnya diragukan. Pada hari ini cuma la ilaha illallah, padahal ada satu lagi, Muhammadur Rasulullah. Itu nanti pembahasannya yang kedua, itu nanti Mama Ustadz Ali. Ya Bapak-bapak, jadi kalau kita mengerti kalimat yang pendek ini, kalimat yang sangat mahal, sangat mulia, dan sangat tinggi harganya, dan sangat besar manfaatnya, yaitu tadi kita dijamin oleh Allah, ini Rasul yang berbicara, bukan manusia biasa, tapi Rasul. Kalau Rasul sudah berbicara, tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah, tidak mungkin Rasul ingkar janji. Pasti benarnya, cuman keyakinan kita, keikhlasan kita, keilmuan kita terhadap la ilaha illallah ini harus dikaji lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, ini waktu ngaji yang berat ya, pagi. Pagi. Subuh, apalagi yang bangun dari jam 3, ada yang setengah 4. Kalau bangun jam 4 mah pas-pasan udah, karena subuhnya jam 4 lewat 10, 11. Makanya orang yang bisa hadir di masjid, Masya Allah, orang yang sangat beruntung. Orang yang mendapatkan taufik, hidayah, dan inayah, itu tiga. Itu orang sudah bisa hadir di masjid, ikut sholat berjamaah, itu tiga dapat. Dia dapat hidayah dari Allah. Dia tahu bahwa fadilah sholat berjamaah di masjid. Kemudian dia dapat taufik dari Allah, kekuatan untuk melaksanakan ilmunya tadi. Taufik. Dan kemudian inayah, pertolongan Allah. Kita harus
tiga ini harus juga kita ada di otak dan di hati. Karena semua ibadah yang kita lakukan, ya, semua kalau tidak dengan inayah dari Allah, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa. Tidak bisa. Terkadang kita lupa bahwa amal ibadah yang sering kita dapat laksanakan itu seakan-akan kekuatan diri kita sendiri. Terkadang. Padahal itu bukan. Semuanya inayah Allah. Kita bisa hadir ke sini semua Allah. Saya bisa hadir di sini itu Allah yang menempatkan saya. Allah, af'al Allah ini. Bukan kemauan saya sendiri. Lagi-lagi ini masalah tauhid. Kita yakin semua Allah. Kalau itu kita ada di hati kita, maka ibadah kita senantiasa insya Allah terjaga ikhlasnya. Ya. Alhamdulillah di Masjid Al-Muhajirin subuhnya ini lumayan, tadi ada beberapa saf ya, termasuk yang bagus. Ada masjid-masjid yang cuma sebaris. Di musola cuma sebaris, padahal speaker di setelnya dari jam 3:30, jamaahnya enggak ada. Nah itulah, kalau orang sudah tidak dapat tiga hal itu, maka tidak mungkin dia dapat hadir di masjid. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin sekalian, Al-Imam Hasanul Basri, beliau setiap kali berzikir la ilaha illallah, maka di akhir zikirnya itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kalimat yang saya baca ini kalimat terakhir nanti di akhir hayat saya. Itu Imam Hasanul Basri. Dia berdoa supaya kalimat ini bisa diucapkan ketika akhir hayat. Karena beliau tahu janji yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita jauh dari imam ini. Seorang imam saja berdoa seperti itu. Paling tidak kita berdoa untuk diringankan ketika sakaratul maut. Ya, salah satu doa yang dibaca oleh Nabi kita adalah Allahumma a'inni 'alal maut wa hawinhu 'alayya. Itu salah satu doa yang dibaca oleh Nabi kita. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah saya 'alal maut, ketika sakaratul maut. Wa hawinhu, dan ringankanlah sakaratul maut itu alayya, atas diriku. Nabi kita minta doa supaya diselamatkan dari sakaratul maut. Nah, itu dibaca, atau ada salah satu doa yang sangat dibaca di masjid atau di mushola yang suka dibaca, saya lupa ini. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut. Ada juga seperti itu bacaannya. Tapi yang saya temukan dalam hadis bahwa Nabi membaca Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Pendek, kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi, kalau bahasa Arabnya tidak bisa, pakai bahasa Indonesia. Nah, orang yang takut terhadap sakaratul maut, maka dia baca doa ini. Orang yang takut terhadap sakaratul maut, pasti dia baca doa ini. Dia selipkan di tengah-tengah doanya. Tetapi kalau orang yang tidak merasa takut, aman dengan sakaratul maut, ya dia nggak baca. Seperti orang takut kalau masuk kemana-mana tuh takut, misalnya ke hutan, dia baca doa qomat kamit kan. Tapi kalau orang yang tidak takut, ayo aja udah masuk aja. Dalam satu hadis yang artinya bahwa orang yang aman, yang tenang, tidak merasa takut terhadap sakaratul maut, dia akan mengalami sakaratul maut yang pedih. Dan orang yang takut terhadap sakaratul maut, nanti ketika sakaratul maut dia ditolong oleh Allah.
Ini kayaknya pengajian terakhir ini. Terakhir maksud pembahasan. Kalau sudah sakaratul maut kan udah habis ya. Udah terakhir, itu puncak. Makanya bapak-bapak, amal kita dari awal sampai akhir justru akhirnya yang kita pertahankan. Ada hadis innamal a'malu binniyah, di awal tuh pakai niat. Innamal a'malu bil khawatim. Ada lagi. Nah, ini harus dua. Pertamanya kita jaga niat, yang kedua akhirnya kita jaga. Karena sungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya, yaitu husnul khatimah. Ini yang akhir yang kita harus pelihara benar-benar, karena dalam ungkapan setiap semua manusia ini akan binasa, akan celaka. Semua manusia akan celaka atau binasa, kecuali orang yang berilmu. Kemudian orang yang berilmu akan binasa, kecuali orang yang beramal, yaitu mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya akan rusak, akan binasa juga, kecuali orang yang ikhlas. Sudah ada ilmu, beramal, kemudian ikhlas. Dan orang yang ikhlas berada dalam keadaan yang sangat berat. Sesudah ikhlas saja, mereka itu berada dalam keadaan yang berat. Bisa enggak dia mempertahankan keikhlasannya? Ini menentukan. Bukan berarti sudah ikhlas sudah, tidak, belum. Karena ikhlas itu ada 3 tingkatan. Pertama di awal dia ikhlas, kemudian di tengah, kemudian di akhir. Amal dari awal, pertengahan dan akhir itu harus dipertahankan. Keikhlasannya. Pertama kita ikhlas, nanti di tengah-tengah aja ada gangguan. Nah, kita timbul merasa tidak ikhlas. Entah merasa ada ujub atau ria atau alman, menyebut-nyebut. Amal kita yang disebut-sebut, berarti gugur pahala. Itu yang harus kita jaga. Dan akhir amal kita pertahankan ikhlas kita sampai akhir. Jangan sampai di akhir, sudah di akhir menyesal. Setelah kita beramal kita nyesal. Salah satu contohnya ketika kita berinfak atau bersedekah 10 juta. Pas 10 tahun kemudian dia ingat, aduh aku nyesal dulu aku berinfak 10 juta. Karena duit ini manfaat banget. Coba aku nyumbangin 2 juta saja. Nah, berarti dia ada nadam, menyesalan. Maka gugurlah pahalanya. Padahal udah di akhir. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, kita beramal dipertahankan keikhlasannya. Baiklah, Bapak-bapak sekalian, kita menuju ke judul, yaitu siapa saja sih orang-orang yang terhalang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika akhir hayatnya. Para ulama melihat dari beberapa hadis dan meneliti beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, maka mereka menyimpulkan kalimat ini mudah diucapkan tetapi tidak mudah diraih oleh setiap orang. Yang pertama, orang yang terhalang membaca kalimat la ilaha illallah adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya. Orang yang tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya. Masya Allah. Ini harus dijaga nih. Kalau seumuran kita orang tuanya udah nggak ada, kayak saya udah dua-duanya nggak ada. Ini bagi orang yang sudah ada, berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua.
Karena orang tua ini kunci atau pintunya pembuka surga. Ridallah fi ridal walidain. Yang masih punya orang tua, hati-hati dengan orang tuanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Ranking kedua setelah Allah. Dan kalimat di Al-Quran pakainya ihsan. Kalau sudah kalimat ihsan itu multi. Jadi terhalang orang yang masih durhaka kepada orang tua, atau ketika hidupnya orang tuanya belum memaafkan atau belum meridhokan, maka dia terhalang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini sudah dibuktikan. Dibuktikan di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu zaman Nabi sudah dibuktikan. Siapa yang kejadian ini terjadi kepada siapa? Kita mungkin sudah dengar, yaitu Alqamah. Alqamah adalah salah seorang sahabat Nabi. Orang yang suka berjamaah, sholat berjamaah bersama Nabi. Orang yang sering bertemu dengan Nabi. Orang yang suka ikut berperang dengan Nabi. Orang yang suka warawiri dengan Nabi. Bagaimana ini orang? Udah dekat banget dengan Nabi. Pahalanya juga udah banyak. Alqamah itu termasuk sahabat yang baik. Tetapi kenapa dia bisa terhalang ketika sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah? Itu orang yang sudah banyak pahalanya dan dekat dengan Nabi, bisa terhalang. Sahabat mengadukan kepada Nabi beberapa kali, Alqamah tidak bisa mengucapkan, lidahnya kaku. Ketika diteliti oleh para sahabat yang lain, teman-temannya, ternyata Alqamah ini bermasalah dengan ibunya. Ada masalah dengan ibunya. Masalahnya besar? Tidak, masalahnya kecil. Masalahnya kecil. Apa masalahnya? Yaitu Alqamah mendahulukan kehendak atau keinginan istrinya daripada ibunya. Singkatnya, Alqamah itu membuat kecewa dengan ibunya karena dia lebih sayang istrinya. Sebab itu tuh, apalagi durhaka yang lebih, Masya Allah. Apalagi di zaman sekarang, Masya Allah, durhaka anak kepada ibunya. Kita kadang-kadang geleng-geleng kepala sekarang ini, Masya Allah. Ya, apalagi zaman yang modern nih, setiap orang pasti punya HP. Setiap hari pasti HP yang dipegang. Makanya lebih bersih HP daripada Al-Quran. Al-Qurannya berdebu, HP-nya mulus. Ya, pakein casing. Al-Qurannya nggak pernah dipakein casing, karena sering dipegang itu HP. Dan ketika anak dipanggil dengan oleh orang tuanya, itu kebanyakan tidak langsung dia menjawab kalau dia sedang asik main HP. Itu termasuk durhaka nggak? Durhaka. Tidak menjawab panggilan orang tua, durhaka. Itu main HP. Orang yang sedang sholat sunnah saja, ketika orang tuanya memanggil, batalkan sholatnya. Apalagi dibandingkan dengan HP, Masya Allah. Itulah fenomena yang kita hadapi terhadap kaum muslimin, wabil khusus kepada keluarga kita juga. Bagaimana nih caranya ini? Zaman sudah kayak gini, Masya Allah. Ini problema untuk kita semua, termasuk saya yang ngomong. Tetapi kita tidak putus asa, kita terus berusaha. Bagaimana caranya? Minta jalan keluar oleh Allah. Sama. Memang sudah zamannya sekarang HP. Terkadang kita juga kalau sudah pegang HP kan lupa ya. Masalahnya kalau HP sudah dibuka, Masya Allah. Oleh karena itu kita harus sadar diri dulu deh, sadar diri. Baru kita ke keluarga. Nah, ini yang menjadi penyakit
salah satunya itu HP. Bukan tidak manfaat, tapi banyak mudaratnya. Nah, tergantung kitanya yang mengelola. Jadi kembali lagi, durhaka kepada orang tua. Dengan sebab itu saja, maka Nabi kita memberi pilihan terhadap ibunya. Apabila ibunya tidak memaafkan, Alqamah akan dibakar. Karena nggak mati-mati, sakaratul maut terus. Kesian kan? Akhirnya ibunya nggak tega, dimaafkan. Ketika dimaafkan, langsung dia bisa mengucapkan la ilaha illallah dan habis. Itulah ridallah fi ridal walidain. Bukti itu. Nah, oleh karena itu kita supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat, di samping kita mengamalkan secara zahir dan juga kita jaga kepatuhan kita kepada kedua orang tua kita. Durhaka, anak durhaka kepada orang tua. Kalau dibalik ada enggak? Kalau dibalik ada enggak? Bapak atau orang tua durhaka kepada anaknya. Kebanyakan kan anak durhaka kepada kedua orang tua. Kalau dibalik ada enggak zaman sekarang? Jangankan zaman sekarang, zaman dulu sudah ada. Bapak durhaka kepada orang tuanya. Ini kalau kita tidak sering menuntut ilmu, kita merasa bahwa apa-apa anak yang durhaka, orang tua tidak. Hati-hati ini. Karena zaman Rasul ada seseorang mengadukan anaknya bahwa anaknya ini susah diurus, bandel lah bahasa kitanya, bandel. Mengadu kepada Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Umar panggil anaknya dan panggil bapaknya. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, siapa nama anaknya? Nama anak diberi nama yang tidak bagus. Ju'ala berarti serangga atau lebah. Nah, inilah bapaknya yang durhaka kepada anak. Salah satunya itu memberi nama yang tidak atau yang jelek. Nama kan doa. Kalau dikasih nama jelek ya udah, anak itu jelek terus. Siapa yang durhaka? Bapaknya. Itu zaman sahabat. Yang zaman sekarang yang kita harus hati-hati supaya kita tidak durhaka kepada anak, yang menyebabkan anak durhaka kepada kita. Nah, ada. Pertama, kita harus hati-hati dalam menyuruh anak. Seandainya kita ingin memerintah atau menyuruh anak kita lihat kondisi anak. Kalau memungkinkan diperintah atau disuruh, suruhlah. Tapi kalau tidak, jangan. Kenapa? Karena anak kalau tidak memungkinkan untuk diperintah, dia akan membangkang kepada kita. Dia akan menunda. Dia tidak akan mau. Berarti anak itu dosa kan? Nah, penyebab dosanya adalah kebijaksanaan orang tua sendiri. Jadi supaya anak itu tidak durhaka, dari kita juga. Kalau orang tua pandai menyuruh tetapi tidak pandai melihat kondisi. Nah, kalau kondisinya tidak mungkin, jangan diperintah anak. Ada seorang kiai, seorang alim kiai, punya pengajian, besar pengajiannya. Setiap hari yang membereskan, yang merapikan pengajiannya ini orang lain, murid-muridnya. Anaknya ada satu, diam saja. Sampai-sampai salah satu muridnya bertanya, "Ya Tuan Guru, kenapa sih anaknya dibiarkan tidak ikut membantu?" Apa jawab kiai? Bukan saya tidak mau menyuruh. Nanti kalau saya perintah atau menyuruh, dia tidak mau, maka anak ini dosa. Ya kan? Anak ini dosa. Maka saya tidak akan menyuruh. Biarkan saja. Nanti dia lihat sendiri. Kebijaksanaan seorang kiai. Makanya ini bisa diterapkan di keluarga kita. Ataupun istri. Kita terhadap istri. Istri lagi nggak sempat, nggak apa gitu. Langsung kita ini. Dasar istri. Nah, kalau udah ada kata dasar, nah,
diperintah tidak mau. Nah, karena istrinya kan lagi belum nggak sempat. Nah, kebijaksanaan suami, dilihat-lihat gitu. Itu di dalam keluarga. Kemudian yang kedua, orang yang tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah, tarkus shalah. Orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, walaupun satu waktu. Kalau dia belum bertobat sampai akhir hayatnya, maka dia terhalang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kita koreksi dah kita nih, dari balik sampai sekarang, pernahkah kita meninggalkan sholat dengan sengaja? Kalau pernah, kita ingat taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dua kemungkinan, bisa bertaubat, istighfar yang banyak, bisa kemungkinan dibayar qadha menurut sebagian ulama. Sholat menjadi penghalang, orang yang meninggalkan sholat menjadi penghalang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Gampang la ilaha illallah ya, saya sudah hafal, ya kan? Nggak mungkin kalau hal-hal penghalangnya tidak kita hilangkan. Jadi yang kedua, tarkus sholat. Maaf bapak-bapak, ini panitia saya belum tanya, ini saya sampai jam berapa ya? Ini baru 5:30. Kira-kira sampai jam berapa ini? Takutnya kelebihan. Sampai? Suruh ya. Jam 6 lah ya. Jam 6. Nah. Tarkus sholat. Orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur. Bapak-bapak sekalian hadirin, dari mulai sekarang, bagi orang yang sudah memelihara sholat, pertahankanlah sholatnya, karena ini adalah modal kita. Modal kita, sholat yang bagus. Tetapi jangan sekedar sholat. Kita pelajari sholat dengan benar. Di Al-Muhajirin ini sudah berusaha, DKM ini mengadakan pengajian atau kajian supaya ibadah-ibadah umat muslim ini menjadi ahsanu amala. Jadi suatu amal yang bagus. Jadi bukan sekedar sholat. Jadi harus pakai ilmu. Oleh karena itu, untuk menambah kualitas kita, maka pelajarilah sholat. Maaf, mungkin dari sejak balik sampai sekarang ada yang belum memahami arti secara global bacaan sholat yang dibaca dari awal sampai akhir. Padahal sudah bertahun-tahun. Apa yang dibaca paham atau tidak? Secara global aja. Kalau secara terperinci memang agak sulit. Tapi bisa. Kalau dia menguasai bahasa Arab, apa yang dibaca dia ngerti dari segi arti. Karena yang harus dipelihara dalam sholat itu 3 rukun utama yang harus dipelihara. Pertama, al-qalbi, rukun qalbi, yaitu hati, berkenaan dengan niat. Itu harus dijaga. Yang kedua, fi'li, gerakan-gerakan perbuatan. Jadi rukun-rukun sholat itu, gerakan-gerakan sholat itu harus sesuai yang diajarkan oleh Rasul. Kesempurnaan ruku, kesempurnaan sujud, itu harus diperhatikan. Karena ini sejak zaman Nabi pernah suruh mengulang sahabatnya sholat sampai 3 kali. Karena ada kesalahan dalam gerakan sholatnya. Dan dalam satu hadis, bahwa ada pencuri yang paling jelek di dunia ini adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Bingung kan? Orang mencuri di dalam sholatnya. Memang di sholat ada pencurian. Jangan beranggapan dia mengambil uang, bukan. Yang dimaksud pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya, maksudnya rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, berarti kan kurang. Berarti dia mencuri jatah ruku. Sebenarnya ruku harus bagus, tumakninah, dia tidak, tek. Nah, dia mencuri, berarti orang yang paling jelek dan tidak sah salatnya.
Sholat paling gampang, ikut-ikutan juga bisa, apalagi berjamaah, ya kan? Orang ruku, kita ruku. Dan yang ketiga rukun qauli, apa-apa yang dibaca dengan benar. Terutama Fatihah. Baca dengan benar. Dikoreksi lagi, dilihat lagi baca-bacaannya. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja terkadang orang baca, maaf, ketika sujud tidak ada yang baca secara kebanyakan manusia baca subhana. Ini kan meragukan dari segi arti. Ini kalau tidak dikoreksi dengan diri kita sendiri, lebih bagus dia baca bagus sekali daripada mengejar 3 kali bacanya tidak bagus. Ya kan? Baca walaupun sekali, baca yang bagus. Subhana rabbiyal a'la. Belum lagi nanti Fatihah. Fatihah terkadang kebanyakan orang itu banyak yang mencuri dari tasydid. Tasydidnya terkadang banyak yang tertinggal. Karena di Fatihah itu ada 14 tasydid. Kalau salah satu tasydid itu hilang, maka Fatihahnya tidak sah. Fatihah tidak sah, ya salatnya ya tidak diterima. Sering murojaah, terutama Fatihah. Kalau yang sering sholat baca Fatihah dengan bagus. Di sini banyak ustadz-ustadz yang hafal Quran, bagus bacaan tajwidnya, suaranya, belajar. Ambil kesempatan dan ambil ilmu orang-orang yang masih ada. Terutama sholat. Jadi bukan sekedar sholat doang, bukan. Harus dipelajari. Harus benar-benar dipelajari sholat. Belum lagi muqaddimah sholat. Sebelum sholat kita istinja. Istinja kita bagus apa tidak. Kemudian wudu kita. Nah, sebelumnya tidak beres, ya udah. Sholatnya pun tidak beres. Nah, inilah ilmu-ilmu yang sangat penting. Ilmu yang lebih luas boleh dipelajari, tetapi yang mendasar lebih penting lagi. Ilmunya kemana-mana udah jauh. Ternyata masalah istinja atau ceboknya nggak benar, ya udah repot kan? Zaman sekarang yang kita perhatikan di masjid atau musola buang air kecil itu yang karena ini sejak zaman Nabi sudah terjadi. Masalah buang air kecil juga hati-hati, ceboknya hati-hati, jangan dianggap enteng. Ya, wudu juga banyak kan orang wudu yang saya lihat wudu sesungguhnya semua anggota wudu dibasuh. Ini tidak. Terkadang kalau orang yang malas, mungkin malas atau tidak punya ilmu, guyur kakinya digini-giniin aja, Pak. Ini air ngucur ditendang-tendang. Nih. Itu ada beberapa kejadian saudara-saudara kita wudu seperti itu. Kan tidak saya, mestinya dibasuh. Tuh. Nah, ini termasuk orang yang meninggalkan sholat juga. Orang yang sholat tapi tidak sholat. Maksudnya sholat tidak sah. Nah, udah kebanyakan sholatnya tidak sah, tidak diterima. Tuh. Berarti dari kupasan ini ternyata tidak mudah kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Yang ketiga, orang yang terhalang masuk surga adalah amilur riba. Orang yang masih bertransaksi riba. Orang yang selalu pekerjaannya berhubungan dengan riba. Kalau zaman dulu disebut rentenir. Minjam 1 pulangin 2. Ya. Minjam 2 juta pulang 2,5 juta. 1 bale 2 bale. Nah, ini orang yang terhalang karena riba ini dahsyat hukumannya, lebih dari zina. Hati-hati. Nah, di zaman modern ini perlu dikaji lagi sebatas apa riba itu.
karena motifnya bermacam-macam, lebih halus. Ya. Jadi yang kita harus garis bawahi, hati-hatilah terhadap riba. Jadi orang yang suka atau masih beramal riba sampai di akhir hayatnya terhalang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalau kita bisa mau cerita masalah riba ini, baca di Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar karangan Imam Az-Zahabi. Di situ diceritakan bagaimana orang atau kisah orang yang mau meninggal sedangkan dia sering melakukan riba. Jadi di Al-Kabair diceritakan. Yang berikutnya, yang keberapa nih? Yang keempat ya. Yang termasuk terhalang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang terakhir adalah zulmul ibad. Orang yang suka berbuat zalim kepada manusia. Orang yang pernah atau masih atau sering berbuat zalim kepada manusia. Ini lebih berat. Kita zalim kepada Allah berat, tapi kepada manusia lebih berat. Berat apanya? Minta maafnya, minta ridhonya. Nah, urusan ini selama kita hidup pasti kita mengalami yang namanya berurusan dengan manusia. Pasti. Jangan yang sekarang, yang dulu-dulu juga kita ingat-ingat. Contohnya zalim terhadap harta. Pernahkah kita meminjam sesuatu yang belum dipulang? Pernahkah kita mengambil hak orang lain? Kita periksa itu. Makanya Sayyidina Umar bilang hasibu qabla an tuhasabu. Ingat-ingat tuh masa dulu, masa sekolah, masa kerja. Ingat apa yang dulu saya masih, bahasa Betawinya masih nyangkut-nyangkut dengan orang, baik hutang maupun apa saja. Adapun harga diri, pernah kita menghina orang. Ya. Jadi zalim itu kan luas kan, apa saja yang kita tempatkan tidak sesuai dengan tempatnya, ya, itu namanya zalim. Wad'u syai' bi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, memberikan hak kepada yang tidak berhak atau tidak sesuai. Pernah mukul orang dulu, pernah menjewer, pernah menendang orang, misal. Nah, itu ketika akhir hayat kita ini udah umur 40, 50, 60 kita koreksi. Kalau masih ada, kita cepat-cepat minta maaf, temui orangnya. Nah, bagaimana kalau orangnya sudah meninggal? Baik hutang harga diri maupun harta, gimana ini orangnya sudah meninggal? Aduh ya Allah, gimana cara minta maafnya? Ada dua. Pertama, istighfar untuk dia, banyakin istighfar. Kalau kemudian dengan harta, kita beramal niatkan untuk dia, insya Allah. Jangan tidak sama sekali, kita ada usaha. Mudah-mudahan nanti menjadi hujjah atau jawaban kita ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, itulah beberapa golongan yang tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaganya dan kita ada harapan nanti di akhir hayat kita itu bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan sendirinya, itu lebih bagus. Walaupun nanti pakai dibantu ditalkin, insya Allah bisa. Ibarat bara, kalau sudah ada baranya ditiup juga nyala. Tapi kalau belum ada bara ditiup malah
kamperemem, kelilipan, baraknya doang. Ya, jadi kalau udah ada dasarnya kita jaga yang ini, yang menghalang, insya Allah nanti kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu ada peluang, ada harapan kita masuk surga Allah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf seandainya ada kekurangan dari kata-kata saya, bapak-bapak kurang paham dari bahasa saya, karena saya orang Jakarta ya, orang Jakarta. Kurang paham, mohon maaf kekurangannya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, satu atau dua dipersilakan. Seandainya saya bisa jawab, langsung saya jawab. Kalau enggak PR. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang melafalkan la ilaha illallah ta'ala itu kalau menjalankan syariatnya. Kalau tidak menjalankan syariatnya, tapi dia mengucapkan la ilaha illallah, apakah itu orang bisa masuk surga? Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa orang yang tidak menjalankan syariat Allah bisa mengucapkan la ilaha illallah? Kalau masih di dunia dia bisa, tapi ketika sakaratul maut tidak. Karena syariat itu luas kan, ada sholat, salah satunya yang tadi sholat, puasa. Kalau dia tidak menjalankan syariat Allah secara kafah, maka terhalang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Tapi kalau selama dia hidup bisa, jangankan orang muslim, ya, non muslim juga bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya kan? Tetapi yang jadi puncak di akhir hayat, di akhir nanti. Ini yang menjadi tujuan kita. Jadi kalau orang kesimpulan yang simpel, bahwa orang yang tidak melaksanakan syariat atau melaksanakan sebagian syariat, ya, tidak melaksanakan sebagian syariat, maka dia terhalang, termasuk terhalang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Itu, ya. Jadi kita harus jadi muslim yang bagus, yang baik, semua syariat dikerjakan. Ya. Paham, Pak? Ya. Ya Ustaz, kalau yang sudah melafalkan la ilaha illallah itu orang Islam. Orang kafir untuk apa tujuannya melafalkan la ilaha illallah? Iya. Jadi di situ ya kadang-kadang mungkin seperti tadi dalam akhirnya. Misalnya orang itu belum pernah menjalankan syariat Islamnya, tapi dia sudah masuk Islam, terus ketabrak mobil. Pada waktu ketabrak mobil kan sekarang, nah sekarang itu dia melafalkan la ilaha illallah. Apakah itu termasuk dalam jannah? Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah memang kejadian atau Bapak saksikan? Pernah nggak terjadi? Oh, pertanyaan aja. Kalau memang terjadi, mungkin terjadi misalnya orang tadinya ahli maksiat lah. Ahli maksiat itu orang yang tidak menjalankan syariat Allah, atau dia menjalankan syariat Allah tapi tetap dia bermaksiat. Nah, ketika akhir hayatnya kok bisa mengucapkan la ilaha illallah? Seandainya ada bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah, kita tidak tahu. Dia bertobat, kita tidak tahu dia. Nah, orang yang bertobat ketika akhir hayatnya dengan benar-benar ajalnya sampai dan bisa mengucap la ilaha illallah,
itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja bisa. Tetapi kalau dari yang kita ceritakan tadi jarang terjadi. Kalau kita mengharapkan seperti itu, wah, jarang terjadi, ya. Gitu. Ya, sebenarnya bisa juga kita berpikir pada waktu hidupnya seperti tadi Ustaz bilang nggak pernah apa itu kan berjahat apa sebenarnya seperti saya katakan ketika orang itu sakaratul maut dia Allah menurunkan hidayahnya bahwa dia kok gampang ya pada waktu hidup sama sekali tidak akan sholat. Ya. Kok orang itu dapat hidayah dari Allah tak pernah hidayah. Ya. Itu memang sulit dicerna secara akal sehat memang sulit. Ya. Tapi Allah Ya. memberikan hidayah. Bisa memang seperti itu, seperti cerita orang yang pernah membunuh 99 orang. Ya kan? Kalau sudah membunuh 99 orang kan satu nyawa saja sudah dinyatakan orang itu masuk neraka. Apalagi ini 99 orang. Tetapi di akhirnya dia mau bertobat. Akhir cerita bahwa dia bertemu dengan seorang alim, maka taubatnya insya Allah diterima oleh Allah. Tetapi dengan syarat kamu hijrah dari kota satu ke tempat yang lain. Nah, sampai ke tujuannya dia meninggal, tapi lebih banyak sampainya daripada mundurnya. Maka orang itu termasuk diterima taubatnya oleh Allah, maka orang itu masuk surga. Nah, begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak, bisa aja ada kemungkinan orang itu dapat hidayah, bertobat kita akhir sakaratul maut. Tapi kalau ketika sakaratul maut itu tidak mungkin, karena innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Mungkin dia sebelum sakaratul maut sudah taubat. Tapi kalau ketika taubat ketika sakaratul maut udah gak ada. Karena Allah tidak akan menerima taubat seseorang ma lam yughargir. Innallaha yaqbalu, Allah akan menerima taubat seseorang malam yughargir, selama ruhnya ini belum sampai tenggorokan. Kalau sudah sakaratul maut taubatnya enggak diterima. Atau terbit matahari dari barat. Ya mungkin sebelum sakaratul maut dia sudah taubat dan berbarengan dengan ajal dia kecelakaan. Bisa. Tapi bagi kita yang normal ini harus dijaga itu. Durhaka pada orang tua. Bukan masalah tidak bisa mengucapkan. Kalau sama orang tua itu bisa terhalang semuanya. Dunia, baik di dunia maupun di akhirat. Orang tua deh. Sekarang orang tua dulu didahulukan. Ya, sudah? Ibu-ibu enggak ada kan? Paham ibu-ibu? Paham, alhamdulillah, karena saya bicaranya bahasa Indonesia. Kalau saya bicara bahasa semut mungkin ibu-ibu banyak yang nanya, apa ini yang dibicarakan? Pak Ustadz Ali, maaf ya penyampaiannya seperti ini. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, mari kita tutup majelis ta'lim kita atau kajian kita pada hari ini. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.